Iya, halo teman-teman. Kembali lagi bersama gue, Keja Talita Mora, alumnus 2015 FH UAJ. Di Instagram Live kita hari ini. Nah, mungkin teman-teman udah melihat sebelumnya di Instagram story kita atau di feeds untuk apa sih topik kita hari ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, nah hari ini topik kita ada bertajuk What's Next. Apa sih What's Next itu? Nah, sebelum kita masuk ke topik pembicaraannya, tentu gue gak sendirian. Gue akan ditemani oleh Bang Marlon, alumnus 2001 FH UAJ. Mari kita lihat. Bang Marlon sudah ada nih. Oke. Untuk teman-teman, kita mau info ini untuk setiap 2 minggunya di jam 7.30. Hai Bang. Halo Kezia, kedengaran ya suara gue ya? Kedengeran kok, aman. Oke, sip. Nah, buat teman-teman nih yang tadi sempat terpotong, sorry. Setiap 2 minggu sekali, kita jam 7.30 sampai 8.30, kita mengadakan IG Live dengan topik yang berbeda-beda tentunya. Dan nanti kita akan mengundang alumni-alumni FH UAJ untuk membicarakan topik yang sesuai. Benar gitu, Bang? Yes. Dan rencananya kan memang IG Live ini akan berlangsung terus ya, secara berkala. Nah, kita juga sebenarnya sih pengen teman-teman alumni Fakultas Hukum Unikat Majaya kan untuk bisa kasih saran nih ke kita nih, apa topik-topik yang menarik, atau misalnya siapa nih yang perlu kita ajak ngobrol-ngobrol seru ya kan, di IG Live ini ya kan. Iya, benar Bang. Nah, untuk teman-teman juga yang belum mengisi, boleh tolong diisi ya formulir basis datanya. Ada di link bio kita. Tulisannya formulir basic data, nanti bisa dilengkapi dengan data-data teman-teman gitu. Oke. Hari ini topiknya dengan siapa sih Bang? Nah, hari ini kan kita tadi rencananya mau ngobrol tentang topiknya kan what's next. Nah, apa sih maksudnya what's next? Kita kan ini udah mau akhir tahun ya Kezia ya, gitu. Udah mau akhir tahun 2021. Nah, kan kita tahu kepengurusan periode 2019-2022 tuh udah berjalan 2 tahun ya, gitu. Nah, kita rencananya hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Thomas nih, Thomas Silvano, Ketua Umum Iluni FHUAJ, terkait sisa 1 tahun ini apa nih yang mau dilakukan, apa yang ingin dicapai gitu kan, sehingga bisa kemudian teman-teman alumnus tahu gitu seperti apa dan kira-kira mau kemana nih arahnya gitu rencananya. Oke, tadi gue lihat udah ada Bang Thomas nih. Mari kita invite ya. Nah, ini dia. Kita tunggu Bang Thomasnya. Udah send request sih. Nah, halo Bang. Halo Kes. Halo Bang, sehat? Ya. Tegang Mas, ya? Tadi ngantor Mas? Ngantor nih baru balik gue. Baru nyampe. Udah macet nggak sih jalan? Udah dari seminggu lalu macet kayaknya. Iya, lumayan ya, artinya lumayan lah ya, kita berharap kan berarti orang juga semakin berani lah keluar ya di masa pandemi, kayaknya udah aktivitas semakin banyak gitu ya, mudah-mudahan sih, dan juga mudah-mudahan makin menurun kan gitu ya pandemi. Iya, lihat macet jadi senang sekarang gitu kan, karena indikasi mulai normal gitu. Kimai. Bener. Kalau setengah mati ya kan. Iya. Gimana? Kita ngobrol apa nih? Kita mau ngobrol ini Mas, rencananya kita mau tanya-tanya nih kan, kepengurusan 2019-2022 ini yang dimana lu sebagai ketuanya kan udah berjalan 2 tahun. Nah, kemudian tinggal setahun lagi nih gitu.
Nah, kita pengen tahu nih Mas dari sudut pandang lu sebagai ketua umum, kalau kita mau ini gimana Mas evaluasi lu sendiri terhadap program-program dan kepengurusan yang udah berjalan ini gimana Mas? Apalagi ada pandemi ya. Iya. Gini, waktu pertama kali periode 2019-2022 ini dibentuk, kepengurusannya itu kan kita bentuk berdasarkan stakeholder yang kita yakini punya kepentingan ya dengan Iluni. Ya. Itu ada 4 kemarin, yaitu alumni, kemudian mahasiswa, fakultas, dan kemudian masyarakat. Masyarakat umum kan, ya. Nah, kemudian dari 4 stakeholder itu kan bidang-bidang kegiatannya kita bagi menjadi 5 kalau nggak salah. Itu bidang alumni, bidang kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan dan fakultas, bidang sosial masyarakat, ya. Minat bakat, ya kan? Sama satu lagi komunikasi. Nah, ya kalau evaluasinya sebetulnya kalau misalnya kemarin nggak terjadi sesuatu yang bisa dibilang mengubah semua cara hidup dan pola hidup kita, ya pandemi ini kan, ya sebetulnya mungkin banyak sih kegiatan-kegiatan offline yang sebetulnya sudah disiapkan oleh teman-teman pengurus ya dari masing-masing bidang. Nah, cuma memang gitu karena ya betul ya karena memang pada saat kita menyusun program-program di Iluni kan keadaannya masih normal ya kan. Nah, nggak kebayang juga Mas ya. Ya, nggak kebayang udah gitu. Ya kita berpikirnya pasti kegiatan yang offline lah yang bisa kita lakukan gitu kan. Ya, kemudian pandemi akhirnya tidak banyak kegiatan offline yang bisa kita lakukan, tapi sempat ada. Nah, akhirnya ya mau nggak mau pelan-pelan kita mulai cari cara nih, gimana caranya mengkonversi kegiatan-kegiatan yang tadinya offline menjadi kegiatan online, ya kan? Nah, kenapa baru sekarang? Gue pikir efek dari pandemi ini kan memang permasalahannya bukan cuma kesehatan ya, jadi efeknya itu kemana-mana gitu. Jadi selain terkait kesehatan, kemudian ya ekonomi juga, kemudian secara mental dan psikis ya kan. Akhirnya ya betul. Kalau kita paksakan melakukan suatu kegiatan pun di tahun lalu, kalau menurut gue rasanya agak-agak kurang tepat ya, karena perhatian orang pasti hampir 100% tuh ke permasalahan-permasalahan yang muncul karena pandemi ya kan. Nah, jangan sampai juga kita paksakan berkegiatan walaupun memang bisa dengan cara online, tapi ya akhirnya hanya program oriented aja. Artinya Iluni mengejar programnya berjalan, tapi target atau tujuan akhir dari diadakannya program itu tuh nggak tercapai gitu kan. Nah, tapi kurang lebih seperti itu sih, Lon. Sempat ini kan ya, walaupun pandemi, tapi memang fokusnya juga Iluni sepertinya lebih kepada sosial kemasyarakatan ya. Itu kan sempat bantu-bantu masyarakat juga ya, ngumpulin sumbangan dan seterusnya, lebih ke arah sana ya. Tapi dari segala itu tadi Mas, sebelum pandemi deh gitu kan, ada beberapa program yang sudah berjalan juga sebenarnya. Nah, cuma ada ini Mas, ada perasaan bahwa ini programnya kurang hukum nih gitu. Kan kita kan alumni fakultas hukum ya gitu. Apa nih program yang menyatakan diri kita anak hukum gitu, alumni hukum? Ya, sebetulnya ada beberapa program yang mencerminkan kita tuh alumni fakultas hukum sebetulnya. Tempo hari itu pernah kita berhasil bikin satu seminar waktu itu kan? Ya. Webinar lalu lintas ya? Ya, tentang peraturan lalu lintas ya. Oh, bukan webinar. Sebelum webinar ada satu lagi yang terkait undang-undang ITE, pembuktian. Barang bukti di pengadilan. Oh, Adrian ya. Adrian Anju 2004 ya. Nah, sebetulnya setelah itu tuh ada beberapa lagi yang kita coba mau susun gitu kan, terkait kegiatan-kegiatan yang
di bidang bidang keilmuan kita gitu. Cuma ya itu tadi banyak hal yang akhirnya bikin kita tersedot perhatiannya ke masalah-masalah yang justru yang non hukum gitu. Misalnya akhirnya ya karena keadaan terpaksa kita buka donasi dan lain sebagainya. Jadi terkesannya sifatnya lebih sosial gitu, lebih humanis. Kurang lebih gitu sih kemarin itu. Nah ini kan tapi sekarang dengan kondisi begini gimana Mas? Karena kan sudah setahun lebih gitu, dan juga kelihatannya Iluni juga seperti pernah lu sampaikan kan mulai beradaptasi. Tapi gimana ke depannya rencananya Iluni ini sebetulnya Mas untuk program-program ini berjalan? Nah, untuk sementara ini kan masih kita sebagian kegiatan kita konversi menjadi kegiatan-kegiatan online ya, seperti yang kita tahu kemarin itu dari bidang kemahasiswaan dan fakultas timnya Henry itu menyiapkan webinar program pengembangan karir. Pengembangan karir, ya. Ya, nah tadinya kan itu offline tuh sebetulnya. Nah cuma karena memang kondisi ya udah kita online kan saja gitu kan. Dan kemudian IG Live ini sendiri juga. Lomba, terkait lomba juga kan. Sebetulnya kita berusaha tetap menjangkau teman-teman alumnus Fakultas Hukum Atmajaya ya dengan cara-cara yang mungkin lebih aman, yaitu ya bermain online itu tadi gitu kan, cara 17-an, lomba dan lain sebagainya. Kemudian muncullah ide IG Live ini gitu kan, makanya sekarang Iluni punya bidang sendiri ya, komunikasi khusus untuk digital. Ya kan? Nah, tadinya kan nggak terpikir itu. Kan? Betul. Nah, mudah-mudahan sih ke depannya, dan kalau melihat kondisi sekarang kan pelan-pelan sudah mulai membaik nih, ya kan? Ada agak menurun ya. Ya, agak menurun dan harapannya terus membaik dan membaik. Gue pikir sih perlu juga nih sekarang kita sudah mulai mempersiapkan beberapa hal atau beberapa kegiatan-kegiatan yang offline, yang tapi memang tentunya masih dalam tanda kutip ketat lah, memperhatikan prokes, ya kan, dan lain sebagainya. Rencananya gua untuk ke depan dengan sisa waktu yang mungkin 1 tahun ya. Yang terfikir di gua adalah pembentukan komunitas-komunitas, Lon. Komunitas apa nih Mas? Ya, komunitas-komunitas ini dalam berbagai hal ya. Maksudnya kan komunitas itu kan terbentuk bisa saja karena satu hobi, ya kan, satu profesi, kesamaan hobi, kesamaan profesi, ya kan, kesamaan usaha, ya kan. Nah, komunitas-komunitas seperti itulah yang rencananya mau coba gue coba bentuk di alumnus kita, dengan harapan komunitas-komunitas ini nantinya akan dapat menjangkau lebih banyak lagi alumnus-alumnus yang mungkin satu hobi, satu profesi, satu bidang kerja, satu bidang usaha dan lain sebagainya. Targetnya sih, dan harapan gue komunitas-komunitas ini akhirnya nanti akan membuat satu jaringan yang lebih yang tentunya dengan fasilitator Iluni ya. Iluni memfasilitasi komunitas-komunitas ini menjadi satu jaringan yang lebih solid lagi, yang kemudian jaringan itu berdampak secara konkret kepada pelaku-pelaku komunitas ini. Kurang lebih seperti itu loh gambarannya. Tapi kan pada dasarnya memang di alumni kita gitu, alumnus ini kan sebenarnya sudah ada kelompok-kelompok kecil kan Mas sebenarnya yang membentuk komunitas-komunitas yang sebidang gitu ya. Jadi mungkin maksudnya ini tadi yang mau juga semakin disatuin gitu ya kira-kira ya. Misalnya ternyata hobi sepeda di Tangerang, ada hobi sepeda di Jakarta, boleh nih sekali-sekali cross nih over gitu ya.
Jadi tidak harus kita bentuk komunitas baru sebetulnya, tapi kan seperti yang kita tahu sekarang, yang gue tahu ya, alumnus kita tuh banyak yang suka main basket, banyak yang suka sepedahan, ya kan. Nah, dulu kemarin itu banyak juga yang main futsal gitu kan. Nah, kemudian yang gue tahu juga ada beberapa alumnus kita juga berusaha di bidang makanan dan minuman, ya kan? Nah, ya UMKM ya. Betul. Nah, tinggal kita publikasikan aja komunitas-komunitas itu, ya kan? Kemudian bagaimana nanti Iluni menjadi fasilitator untuk mengembangkan satu mungkin anggota-anggotanya, ya kan? Kemudian gimana nih kegiatan-kegiatan masing-masing komunitas ini supaya nggak monoton, misalnya kayak misalnya basket, ya kan, bisa saja nanti Iluni berkoordinasi dengan ikatan alumni Fakultas Hukum dari universitas lain atau apa, kita bikin alumni cup, ya kan, artinya ada sesuatu yang menjadi motivasi teman-teman yang sekarang lagi senang main basket, misalnya kan, jadi latihannya lebih serius atau apa gitu kan. Dan itu juga kan nanti pastinya akan membuka peluang-peluang baru gitu. Dan hubungan-hubungan baru terkait ya nggak cuma sekedar hobi sih, bisa kemana-mana. Ya kan, profesi, usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tapi dalam kondisi 1 tahun ya, maksudnya bukan waktu yang panjang, tapi bukan juga waktu yang pendek sebenarnya. Fokusnya Iluni kemana, Mas? Karena kan nggak mungkin kayaknya semua komunitas, banyak sekali kan komunitas itu, kan ada komunitas. Kemarin kita ada bela diri juga tuh, kayaknya kalau dikumpulin jadi komunitas tuh, teman-teman bela diri gitu. Bisa. Bela diri kemarin. Gitu. Iya, pecinta binatang. Gitu, kalau dikumpulin, tapi yang mana diving, yang kemarin diving juga kan, kalau misalnya yang gue tahu juga banyak kan teman-teman yang suka menyelam, ya kan, yang kegiatannya diving, ya kan. Fotografi ya, fotografi aja banyak tuh kemarin. Iya, fotografi macam-macam sih. Nah, tapi fokusnya kemana Mas rencananya, Mas? Maksudnya yang benar-benar spesifik. Oke nih, mau ini dulu deh supaya yang lain kan sambil jalan gitu ya, berkembang. Iya. Pertama peminatan ya. Peminatan kan ada beberapa, dan yang sedang gua coba perhatikan saat ini yang masih konsisten tuh basket. Iya, kan? Ya, basket kayaknya rutin. Kemudian basket, komunitas sepeda, menarik. Nah, kemudian untuk kegiatan sosialnya juga, untuk yang kemarin, kalau kemarin ada teman-teman yang nonton IG live kita yang animal lover, bisa juga kita kembangkan di situ, karena banyak juga teman-teman yang sebetulnya pecinta hewan ya, maksudnya pemerhati binatang dan lain sebagainya gitu kan. Kita kasih medianya gitu. Nah, satu lagi sih yang menurut gua ini cita-cita, mimpi juga sih, mimpi gue sih. Gue pengen bentuk ini loh, komunitas pengusaha makanan dan minuman. Gitu. UMKM ini mau disatuin gitu, bukan disatuin sih ya, Mas, berarti dihubungkan, dijaringkan gitu. Mas. Dijaringkan. Nah, gue melihat ada satu kerinduan nih dari alumnus kita. Kan ya kita tahu lah, teman-teman kita tuh kan, ya termasuk gua, lo, Kesia juga kan seneng banget nongkrong ya. Iya. Mereka hukum banget kan? Karena hukum banget gitu, seneng banget nongkrong, makan apa segala macam, dan sampai saat ini mungkin belum ada gue lihat satu tempat nongkrong atau satu area yang bisa kita pakai untuk kita bisa ketemu bareng gitu loh. Oh, lu kebayang sentra berarti Mas ya? Kira-kira ya? Ya, langsung aja deh. Basecamp, ya. Gue kebayangnya seandainya gitu kan, alumnus kita tuh punya satu tempat atau food court gitu kan, yang apa istilahnya tuh kalau yang pengisi tempatnya itu? Tenan ya? Nah, tenannya itu diisi oleh alumnus-alumnus Fakultas Hukum, ya kan, yang punya usaha makanan, atau yang baru mau berusaha di bidang makanan gitu kan. Kemudian kita bisa
misalnya kita bisa dapat tempat yang cukup strategis lah, mungkin sampai saat ini kan pusat kegiatan kita kan masih di Jakarta ya. Nah, iya, Semanggi lah ya gitu kira-kira. Semanggi ya kan, ya terbayang kan, maksudnya punya satu tempat gede, food court yang jualan anak hukum semua, ya kan, dari berbagai angkatan. At any time lo di kesana lo bisa ketemu siapa aja, ya kan? Ketemu teman lo bisa janjian, lo bisa macam-macam deh, bertukar informasi. Terus gue kebayangnya anak hukum semua yang jualan, yang ada nongkrong ya kan, nggak jadi jualan kan? Iya. Iya. Ya cuma maksud gue menarik aja gitu. Gue kebayangnya gitu. Misalnya lu yang jualan misalnya dari 20 tenan itu dari 15 angkatan yang berbeda gitu. Bisa bayangkan gitu kan, dari masing-masing tenan itu datang dong gitu kan. Kemudian banyak juga teman-teman yang profesinya lawyer apa atau pengusaha atau apa bisa janjian di situ gitu kan. Maksud gue kita bikin seanak hukum mungkin deh tempatnya gitu. Oh, bentar. Ini lu arahnya bukan hanya pusat jajanan ya, creative hub gitu ya, modelnya semacam apa ya? Semacam pusat anak hukum lah ya, gitu, anak hukum Jaya gitu ya. Iya. Jadi food court misalnya kan kita bisa kombinasi dengan meeting room atau business center. Iya kan? Iya. Nah, bisa dibayangkan berapa banyak kepentingan yang ada di situ gitu, yang kemudian bisa ketemu gitu loh. Iya. Aktivitasnya juga bisa beragam jadinya sebetulnya kita ya, aktivitasnya bisa beragam saja ya. Iya, bisa ketemu klien, ya kan, bisa meeting di sana atau teman-teman mahasiswa dari tenan ya. Iya. Teman-teman mahasiswa juga kalau mau main ke sana misalnya kan ngerjain tugas atau apa ya kita siapin aja meeting room. Kan, atau anak piaduk mau pala atau gasu ya kan. Kita punya gitu sumber dayanya. Tinggal gue lagi mikir gimana mewujudkannya itu. Itu lain soal ya kan. Kenapa guys ya? Itu hal yang berbeda. Buat jadi base campnya. Belum cari tempatnya ya, dan siapa tahu nih ada yang dengar ya kan, yang mau terpikir di mana gitu kan. Iya. Tapi Mas, nah ini kan ya mimpi ya, maksud gue cuma perlu plan gitu. Apa yang kebayang dari lu pertama kali untuk kan kita juga pernah punya program pasar malam ya, yang juga sebenarnya sudah punya ada data gitu teman-teman yang kemudian bergerak di dalam UMKM atau usaha makanan minuman gitu ya. Berarti mungkin tinggal di ini aja nih, tinggal di woro-woro gitu untuk bisa. Iya. Sederhananya gini lah. Gue coba berpikir gimana ya caranya supaya gini, tujuan ikatan alumni ini dibentuk kan sebetulnya salah satunya adalah memperkuat jaringan kita kan sebagai alumnus Fakultas Hukum Atmajaya. Ya kan? Ya. Nah, akhirnya gue berpikir apa nih yang bisa menyatukan kita semua gitu kan. Udah pusing mikirinnya gitu kan, tapi nggak ketemu. Akhirnya hal yang paling sederhana justru gitu kan. Ya kembali ke dasar lagi, kembali ke kebiasaan kita gitu kan. Nongkrong. Ya makanan gitu kan. Lu bayangkan lu kalau lihat di IG story-nya teman-teman gitu kan, nggak sedikit tuh yang kalau makan di mana posting apa segala macam. Inilah ternyata sesederhana itu gitu kan. Kita tinggal bikin tempatnya aja yang bisa mereka datengin rame-rame gitu kan. Gitu. Nah, jadi nanti setelah makan bareng, setelah nongkrong di situ apa segala macam, yang kemudian ya udah pasti kita dari berbagai macam profesi kan, hakim, pengacara, jaksa, ya kan, legal officer atau apa, pengusaha, gitu kan. Semua ketemu di situ, lu bisa bayangkan gitu loh, peluang-peluang yang mungkin muncul gitu. Untuk saling ngembangin ya sebenarnya ya. Untuk saling mengembangkan. Misalnya. Itu kebayang gitu Mas? Ya. Iya, sorry. Misalnya
yang gue tahu nih, ada beberapa yang bergerak di bidang pariwisata gitu kan. Nah, yang sekarang berjalan ya kan, ya termasuk gue juga baru mulai usaha makanan gitu kan. Yang sekarang berjalan kan kita masing-masing nih, ya kan, kuliner kita masing-masing gitu, mempublikasikan masing-masing, marketingnya sendiri-sendiri gitu kan. Nah, kalau itu semua kalau kita sudah punya tempat, publikasi, marketing dan lain sebagainya kan bisa kita programkan bareng-bareng gitu. Jadi arahnya nggak cuma kuliner. Iya, salah satunya kuliner. Mungkin ada juga teman-teman yang fotografer, ya kan, bisa beriklan di situ. Ya kan, di bidang pariwisata bisa beriklan di situ, yang punya hotel mungkin gitu kan, atau travel agent atau apa, kita nggak pernah tahu. Gue tadi kebayang ini Mas, lu bicara pusat hub jajanan yang teman-teman sepeda bisa start dan finish dari situ juga ya, lucu juga tuh. Bisa kalau misalnya teman-teman yang sepedahan mau start di situ bisa, cuma ya resikonya gede sih, males pasti. Habis itu jadi nongkrong. Iya, sini aja lah ya kan. Tapi apa Mas ini Mas? Ya, ada komen apa tuh? Kenapa guys? Ada komen. Apa tuh? Ini say hello dari Kak Titania Gabriela. Hai Kak. Dari Kak. Halo. Krisyanti. Krisyanti. Iya. Krisyanti 91 ya. Hai Kak. Ya. Bang Asido Parulian. Asido ya. Halo Asido. 2004 ya. Iya. 2004. Nah, kalau ini dari Faza nih. Komen. Festival kuliner ya Bang maksudnya. Kayak GoFood Festival gitu, tapi isinya tenan F&B punya alumni hukum FHUAJ semua gitu. Apa tadi festival kuliner? GoFood. Iya. Festival kuliner gitu kayak Bango gitu Mas. Tapi isinya alumni hukum. Nah, itu kan temporary. Gue pengennya kalau bisa kita punya food court. Ya kan, gue udah kebayang. Base camp, food court, ya kan. Nah, lu catet tuh, food court cuy. Punya alumni Fakultas Hukum Atmajaya, ya kan, keren banget tuh. Iya. Bagaimana merealisasikan ya itu? Ya Bang, nyarinya food court. Itu hal lain. Ya itu masalah berbeda sih. Tapi gini Mas, tapi kan ini kan oke lah, arahnya kepada kebersamaan. Kalau gue masih lihat kebersamaan, tapi harusnya harus menguntungkan secara ekonomi kan Mas ya? Karena kan percuma gitu kalau lu gabung nggak saling nguntungin atau misalnya nggak menambah keuntungan, mendingan sendiri dong gitu. Oh iya. Misalnya gini, yang pasti nih kalau misalnya ini terwujud gitu ya. Ya, teman-teman yang sangat membantu buat teman-teman yang bergerak di bidang usaha kuliner, ya kan. Kemudian supply chain-nya kan kita nggak tahu sampai mana nih, ya kan. Kita mungkin aja ada alumni juga yang buka toko sembako misalnya, atau apa istilahnya agent atau apa gitu kan, bahan-bahan bahan baku kopi misalnya, ya kan, usaha ikan ya kan paling. Nah, yang kayak gitu-gitu kan keseret semua tuh. Iya. Nah, seperti yang tadi gue sampaikan juga nggak hanya melulu kulinernya gitu kan, teman-teman yang punya usaha jasa juga bisa, travel agent. Mungkin termasuk ini Mas, pengepakan gitu ya, kan bisa juga kan kalau yang sifatnya take away kan, pengepakan itu kan entah itu sifatnya kardus atau apa atau styrofoam gitu kan, maksudnya juga bisa ikutan ya gitu ya. Iya, jasa penunjangnya lah. Iya, jasa penunjang, betul. Seru juga tuh. Jasa penunjang ya kan. Nah, kemudian ya teman-teman yang mungkin baru-baru bentuk band misalnya, undang ke situ ya kan, main, ramein. Oh iya. Nah, hukum seneng nyanyi-nyanyi. Iya, banyak yang bisa. Udah hampir semua angkatan dia punya deh anak band. Iya. Mainlah bagus-bagus di situ ya kan, biar fansnya makin banyak, bikin rekaman. Kita nggak pernah tahu ujungnya di mana gitu. Ya kan, mungkin ini satu hal yang mimpi, tapi simple, kelihatannya cuma jual makanan, tapi kalau kita lakuin bareng-bareng ya, dan spiritnya lagi-lagi saling membantu ya, maksudnya
itu tadi bahwa karena kita semua berasal dari tempat yang sama, ya kan, gue sih berharapnya kita bisa saling support gitu. Lu butuh apa, gue butuh apa, ayo kita lakuin. Sorry. Iya nih, dari Pak Krisanti lucu ya. Kalau berdasar pengalaman, nongkrong itu pada ribet, yang di Tangsel malah di Jakarta, yang Jakarta udah ke Bekasi. Ini sih jalan keluarnya kita akan bikin di 300 sekian kabupaten, Mbak. Satu belum jadi, 300 kabupaten. Nanti kita bikin chapter, Kak San. Chapter Jakarta, yang chapter Tangerang, gitulah. Jadi menggurita, jadi konglomerasi gitu. Bukan Iluni lagi nih, jadi konglomerasi. Iya, nah nanti komunitas yang tadi itu komunitas sepeda itu ya kan dari chapter ke chapter larinya. Ya kan? Iya, kan seru ya. Tapi benar juga Mas. Tapi ini benar deh apa yang dibilang Mbak Krisati kan memang itu juga salah satu ini ya. Memang kemungkinan besar sih yang lu tadi sampaikan sebuah pusat jajanan kalau cuma satu ya tidak menjawab keseluruhan juga karena ya itu baru Jakarta, gimana kalau yang di Sulawesi, Papua kan kita juga nggak bisa jangkau ya gitu. Tapi paling tidak sekarang dimulai gini, kali ya maksudnya. Iya, satu kita mulai dulu. Yang kedua, yang kedua kan memang kita tidak membatasi hanya di satu tempat gitu kan. Kalau misalnya ternyata tenannya bertambah banyak gitu kan, kemudian komunitas pengusaha atau UMKM bidang kuliner ini anggotanya makin banyak, ya itu tadi, gue sih nggak malu bilang bahwa mungkin aja kita bikin chapter, iya kan? Kan banyak juga alumni yang tinggal di Tangsel, Tangerang dan sebagainya, di Bekasi. Oh iya, banyak. Bahkan di luar provinsi kan ada juga Jawa Barat, Bandung. Rantauan dulunya ya. Iya, yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Iya, tapi ya kita bikin aja dulu satu, ya kan? Di Bali. Iya. Gitu. Di Bali juga banyak tuh, ya. Tapi ya seru juga kayaknya Mas. Mungkin nanti ya sambil ya tapi tentu kita juga inilah ya. Apa kita harapkan juga peran sertanya teman-teman kali ya gitu. Karena kan nggak bisa kayak gini sendirian sih kayaknya. Nggak bisa. Atau bahkan mungkin unit pengurus pun nggak cukup kayaknya Mas. Untuk iyalah maksudnya mungkin mimpi gue ini muluk-muluk ya, maksudnya harapan gue ini muluk-muluk untuk bisa mewujudkan satu tempat yang jadi sentralnya anak hukum nongkrong gitu ya, tapi nggak akan muluk-muluk juga kalau misalnya memang ini disupport sama ya kita, sama alumnus fakultas hukum. Atau mungkin berpikirnya jangan langsung gede kali Mas, jangan langsung kebayang misalnya ini kebayangnya ya gitu 1 hektar gitu misalnya ini enggak gitu kan. Mungkin malah dari 3-4 tenan bikin kan bisa aja sebenarnya kan yang dibayangkan food courtnya kan bukan masalah ukuran dong gitu sebetulnya ya. Tapi lebih juga kepada ada sentra-sentra lah gitu kira-kira. Ya 10 kan gitu kan oke ya harusnya gitu. Iya, minimal ya kalau bayangan gue ya, minimal kita cari 10 tenan aja. Itu udah cukup tempatnya udah harus cukup besar tuh ya kan. Dan gue rasa bisa lah kalau misal memang kita semua serius mau wujudin ini, gue yakin sih bisa sih. Gitu. Dicoba. Ini tadi ada usulan dari Bunga atau Thomas katanya presentasi sekalian temu kangen tuh. Boleh juga tuh. Biar ini presentasi konsepnya temu kangen maksudnya gimana nih? Sekalian temu kangen ya lu ngomongin ini ke teman-teman yang mungkin tertarik atau mungkin calon-calon tenan ya kan. Sekalian ketemu gitu. Iya, kemarin itu sebetulnya untuk ide pembentukan komunitas UMKM kuliner ini sendiri, gue udah coba hubungin beberapa teman-teman sih. Cuma karena memang akhirnya ya lagi-lagi ya bukan mencari pembenaran, tapi perhatiannya semua tersita ke masalah COVID ini. Ya kan nggak mungkin juga ya gue kita ngomongin ini yuk, buka warung yuk gitu. Kan aneh gitu ya.
safety nomor satu dong, safety duluan. Iya. Safety duluan. Iya. By the way, kita Gitu. kehadiran ini, Kezia. Kehadiran Bu Asmin Francisca. Wih, Oh. Bu Dekan. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Selamat Bu bergabung. Dekan. Apa kabar? Kita perlu ngobrol kayaknya nanti sama Bu Dekan nih, banyak hal yang bisa Iya. kita sinergikan kali ya, harusnya ya. Iya. Atma Jaya nih. Aku aja. Bu, kita Nunggu, mau bikin saya itu, nunggu Bu. loh. Mau bikin pusat jajanan, Bu. Ya. Oke. Mungkin tadi kalau yang itu kan artinya tadi aku kebayang komunitas minat, ada olahraga, ada seni gitu kali. Seni juga ada kan ya gitu kan. Terus tadi ya, yang binatang. Iya. Terus juga tadi yang ekonomi ya, terkait bukan ekonomi sih kita bilang apa, usaha kan usahanya juga nanti ada usaha tadi kan secara spesifik lu baru bilang makanan minuman, mungkin nanti yang jasa kan bisa ngumpul. Nah sebenarnya kan termasuk juga secara hukum teman-teman yang di bidang hukum gitu kan, pengacara notaris kan juga sebenarnya bisa menjadi sebuah komunitas praktis komunitas expert gitu, komunitas pakar. Iya. Itu menarik juga sekarang tuh. terbayang kan, maksudnya kalau misalnya di tempat itu nantinya bisa juga kan kita buat kayak semacam diskusi-diskusi ringan terkait hukum ya kan, kemudian pembicaranya dari teman-teman yang punya kantor hukum misalnya ya kan. Ya. Dan ingat ya, yang bisa jadi catatan juga, toh food court-nya ini nanti tidak hanya komunitas alumnus Fakultas Hukum, tapi juga target pasarnya adalah umum kan? Masyarakat, iya. Nah, pastinya dibuka iya umum kan? dong. Umum kan? Ya. Nah, calon kliennya kan jadi banyak. Iya kan? Sederhananya gitu ya kan? Kalau sekarang ini kan karena nggak ketemu, jadi ya nggak tahu gitu kan? Tapi begitu mereka tahu bahwa tempat itu sarangnya alumni Fakultas Hukum Atma Jaya, ya kan? Orang hukum semua nih, ya kan? Orang hukum semua, ya kan? Kemudian kita bisa gelar diskusi ringan lah terkait terkait masalah-masalah hukum, misalnya kan? Iya. Ya pasti akan menjadi potensi pasar baru kan? Gitu kan? Maksudnya? Iya. Itu aja. Iya. Nah, tapi kan ini kan belum nih Mas, baru mau kan gitu kan ya. Nah, cuma tadi gue balik lagi ke pertanyaan tadi yang belum ini. Untuk secara hukum nih, secara program yang hukum banget gitu. Tadi kan juga lu sudah singgung masalah webinar ini. Kedepannya apa Mas? Kira-kira yang memang berbau-bau hukum gitu. Secara khusus yang ingin dilakukan atau ingin dicapai sama Iluni FHUAJ ini. Baru 2-3 bulan yang lalu kalau nggak salah gue coba hubungin Adrian Anju. Waktu itu dia sebagai pembicara, ya kan, pembicara di seminar pertama kalinya. Nah, si Anju ini kan dia hakim di Tabanan, Bali kan? Ya, hakim Pratama Pengadilan Negeri Tabanan. Ya. Ya, nah dia gue minta menjadi kepala bidang narasumber hukum. Nah, dia bersama-sama dengan Rino wakil ketua umum, yang nantinya akan mengkonsep beberapa program di narasumber hukum, salah satunya webinar, ya kan. Nah, kemudian nanti akan ada podcast kan rencananya kita. Nah, itu semua podcast nanti hukum nih ya ceritanya, topiknya hukum ya Mas ya. Ya, pembicaraan topiknya hukum, webinarnya juga pasti topiknya hukum. Nah, itu nanti kita tunggu aja. Nanti mereka sedang menyiapkan. Lagi digodok ya, lagi diaduk nih. Ya. Berhubung kita kan bukan penyiar yang profesional ya. Jadi podcast itu butuh persiapan buat kita gitu kan. Kalau webinarnya juga sekarang kita lagi cari-cari tema-tema yang mungkin menarik gitu kan. Kurang lebih gitu. Menarik, kekinian ya. Oke, seru juga tuh narasumber hukum ya. Bidang-bidang ini baru ya dibentuknya kan kemarin ya, kalau nggak salah ya. Iya, karena menurut gua kebutuhannya kan real, bahwa kita tetap sebagai alumni Fakultas Hukum tetap punya tanggung jawab moral ya kan, untuk tidak
menyimpan ilmu untuk kita sendiri gitu, tapi untuk bisa kita sharing juga ke masyarakat kan. Nah, tapi ini berarti lebih ke masyarakat, Mas, istilahnya kasarnya kalau bahasa idealnya kan membangun masyarakat sadar hukum, kira-kira kan gitu kan, ini kan. Kalau untuk Ya, alumni apa Mas efeknya Mas? Bidang ini Mas, program-programnya ini. Untuk alumnusnya sendiri. Untuk alumnusnya sendiri, ada 2 nih. Untuk alumnusnya sendiri, bagi teman-teman alumnus yang baru-baru lulus kan bisa nambah ilmu, pasti. Ya. Kan, karena pasti pembicaranya sudah dalam tingkatan praktis ya. Ya. Nah, kemudian dan kekinian mungkin ya kasih ya. Ya, nah harapan gue dengan adanya webinar dan podcast ini, di mana pembicaranya nanti akan disasar ke alumni kita sendiri, ya kan? Harapannya ya supaya nanti ke depannya Fakultas Hukum Atmajaya itu punya pembicara-pembicara bidang hukum yang lebih dikenal. Ini sebagai ini ya, kita alumni aja bikinin ajang gitu ya, kira-kira ya, bikinin panggung lah, walaupun kecil tapi rutin dan ini gitu ya modelnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kan ya selama ini yang kalau misalnya kita ikutin seminar-seminar atau webinar yang ada, jarang yang ada pembicaranya dari Fakultas Hukum Atmajaya, alumnusnya kan. Menurut gue sangat sayang sekali, padahal kalau bisa dibilang ya ahli-ahli hukum dari lulusan Fakultas Hukum Atmajaya juga pasti banyak. Hanya saja memang belum terbentuk kebiasaan atau budaya apa ya, yang budaya diskusi atau budaya seminar yang memanfaatkan keahlian-keahlian dari alumnus kita gitu. Mana Marlon? Marlon hilang. Kayaknya ininya. Nah, kita invite lagi dulu Bang. Iya. Nah, muncul lagi. Nah, hilang. Sorry. Salah nangis. Ya. Oke. Ya, kira-kira gitu loh. Jadi mimpi gue juga tuh bahwa alumnus Fakultas Hukum Atmajaya nanti mungkin 3, 5, 10 tahun ke depan udah banyak yang bisa jadi pembicara-pembicara yang handal gitu. Ya kan, ya, pembicara-pembicara yang sudah dikenal oleh komunitas ya dunia hukum Indonesia. Tapi benar juga sih Mas, ya maksudnya kan kadang-kadang kan untuk menjadi, ya gue ngeliat lah ya gitu, teman-teman yang menjadi teman-teman gue di non hukum gitu yang menjadi pembicara itu memang kadang-kadang bukan masalah dalamnya ilmunya gitu, tapi kebiasaannya itu yang kemudian dilatih, dibiasain sehingga bisa jadi pembicara yang baik gitu. Kalau ilmunya kan tinggi-tinggi semua sebenarnya kan alumni ini kan gitu. Iya. Tinggal masalah itu juga yang harus itu yang disayangkan gitu kan. Sekian banyak alumnus kita yang punya prestasi tapi minus publikasi, nggak banyak yang tahu gitu, dan nggak banyak yang jadi pembicara juga gitu kan. Padahal, mungkin pun juga kalau ada nggak ke expose kali ya, mungkin iluni juga kita bisa mulai bantu mengekspos itu ya, supaya memang tampil nih abang-abang kakak-kakak ini gitu kan ya. Iya betul. Atau mungkin memang sebetulnya sudah banyak, tapi iluninya yang nggak tahu karena memang itu tadi tidak ada informasi gitu kan. Iya, gitu. Jadi ya itu maksudnya mungkin juga kita terlalu arogan gitu mau mencetak pembicara-pembicara, padahal sebetulnya pembicara-pembicaranya sudah banyak gitu. Cuma kitanya aja yang nggak tahu gitu kan. Nah, nanti kita satuin di food court. Ya. Di food court. Iya. Ya kan kita undang kan abang-abang kakak-kakak itu kan banyak lah, harusnya menurutku sih banyak kayaknya banyak banget sih kalau diundang. Itu kita jamu nanti di food court itu kan. Iya, efeknya juga nanti kan bakal besar juga gitu untuk Yalah, untuk teman-teman yang sekarang ya satu itu, terus kemudian untuk teman-teman yang juga sekarang masih belajar di Fakultas Hukum kan bisa jadi penyemangat juga, kemudian mereka bisa jadi tahu gitu kan bahwa ada
ahli-ahli hukum yang ternyata dari tempat yang sama dengan mereka yang bisa mereka hubungi kalau misalnya mereka butuh apa ya, butuh pengetahuan gitu kan, butuh sumber ya. Itu kurang lebih seperti itu. Bisa, dengan mengenal itu kan bisa jadi contoh juga. Kalau gue kebayang gitu Mas, karena kan misalnya gue lah dulu gitu waktu lulus kan nggak banyak, karena gue nggak tahu gitu, nggak banyak gue tahu alumni kita yang hebat-hebat itu, jadi nggak ada contoh kelihatannya gitu. Itu yang terjadi sama gue ya. Mungkin kalau bisa tadi kita expose, kita kenalkan lebih kepada teman-teman sesama alumni, kepada mahasiswa, mungkin juga bisa jadi tolok ukur yang baik gitu, bahwa oh bisa kok gitu, jadi besar, jadi hebat gitu kan ya. Itu kira-kira ininya. Jadi penyemangat kan itu. Betul. Satu yang paling simpel ya kan. Oke, berarti banyak juga nih Mas, tapi lumayan juga nih Mas. Tahun ke depan banyak juga fokusnya komunitas. Terus tadi komunitas sendiri dibagi-bagi tuh. Terus salah satunya komunitas usaha gitu yang paling besar tadi kelihatannya. Terus juga ada komunitas profesi ya, komunitas profesi. Terus juga tadi itu udah ada dipancing tuh sama Bu Asmin tuh. Ayo ngobrol katanya. Gimana nih Iluni sama fakultas biar bisa lebih sinergi, lebih berkembang lagi. Ayo Bu, gitu. Nanti kita siapin lah waktunya gitu ya. Terus mahasiswa juga udah jalan ya, dan juga akan berlangsung kayaknya sampai Februari program pengembangan karir. Itu juga bagus banget, kayaknya kemarin sambutannya bagus banget. Gue lihat di testimoni yang di IG dari peserta, luar biasa banget. Nah, terus hal-hal lain apalagi tapi Mas di luar itu untuk sosial sendiri seperti apa ininya? Karena kan ada salah satu stakeholdernya masyarakat nih, selain tadi membangun kesadaran hukum masyarakat. Hal-hal lain apa Mas yang di luar pandemi ya, karena pandemi kan kelihatannya kita kalaupun ada program sosial pandemi ya pasti mungkin akan dilakukan lagi gitu karena kebutuhannya ada. Tapi di luar itu apa Mas terkait isu sosial lainnya? Isu sosial lainnya apa Mas akan difokusin? Kalau untuk isu sosial masyarakatnya mungkin kedepannya kita lebih ke lingkungan ya Lon ya. Lingkungan, oke. Ya karena lingkungan karena lingkungan kan kayaknya belum banyak mendapat perhatian nih. Artinya mungkin karena tersita perhatiannya dengan kebutuhan-kebutuhan dasar, tapi nggak banyak yang menyadari bahwa lingkungan sendiri itu sebetulnya tempat lo tinggal gitu kan, yang membutuhkan perhatian juga gitu. Nah, mungkin nanti fokusnya akan ke lingkungan. Kemarin udah bicara juga dengan Kepala Bidang Sosial Masyarakat Jalu ya. Rencananya kita mau bikin penanaman pohon, dan itu mungkin nanti akan berkelanjutan sifatnya. Jadi nggak cuma sekedar seremonial, kita donasi, beli bibit pohon, kemudian kita tanam, selesai gitu. Nah, akan berkelanjutan ya kan. Kemudian karena kemudian tadi muncul ada ide-ide tentang komunitas, gue jadi terpikir satu ide baru nih, gitu kan, menggabungkan kegiatan-kegiatan yang komunitas, hobi dengan kegiatan sosial. Misalnya komunitas sepeda nih, ya kan? Komunitas sepeda, selain bersepeda, misalnya mereka juga bisa bawa bibit-bibit pohon atau bibit-bibit bunga yang bisa ditabur di lahan-lahan kosong yang mereka lewatin misalnya. Ya kan? Ya mungkin sepele sih. Cuma 1 bulan lagi lu lewat situ mungkin yang lu tabur udah tumbuh gitu. Itu jadi bunga-bunga gitu ya. Iya, sesederhana itu sih idenya gitu. Nah, mungkin juga nanti akan juga ada beberapa ya mungkin memang agak sedikit lebih serius, mungkin kalau ini sambil berjalan aja ya, maksudnya kan kita juga nggak bisa juga kaku-kaku bahwa ini harus seperti ini gitu kan. Kita lihat kebutuhannya juga gitu. Mungkin ya nanti akan mungkin masalah sampah juga kan masih jadi masalah sekarang. Ya banyak tuh ininya, pengembangannya banyak sekali. Ya mungkin ke arah sana Lon, terkait lingkungan sih. Tapi menarik juga Mas, dari Jasmine tampil di kelas dan seminar-seminar virtual dan hybrid di FH ya.
Oke, siap Bu, siap Bu. Nanti kita ini ya. Pokoknya ngobrol dulu sama Bu Asmin dah. Tapi gue kebayang tadi balik lagi Mas. Gue kebayang tadi penggabungan aktivitas tuh kayaknya memang seru juga Mas ya. Contoh misalnya, lu tadi nyinggung penanaman pohon. Kita tanam pohon bakau misalnya di Pulau Seribu sekalian sama anak-anak diving gitu ya, anak-anak fotografi, seru juga tuh kayaknya tuh. Bisa. Iya kan? Jadi menarik gitu kan. Nah, diving juga kemarin karena kita mengundang teman-teman yang hobi diving ya kan. Bang Kiki sama Bang si Kiki Kirana. ya kan. Sama Kirana. Kiki dan Kirana. Nah, siapa tahu ya kan nanti kita bisa minta Bang Kiki lah untuk siapa tahu dia mau sharing-sharing ilmunya gitu kan. Iya, dia jalan dulu ya. Buka kelas atau apa gitu kan. Nah, setelah itu baru kita berkegiatan lah. Diving, ya sekedar diving atau mau sambil melakukan sesuatu yang ada muatan sosialnya gitu kan. Boleh sih Kurang lebih gitu sih. Iya. Lucu tuh kegiatan gabungan daripada satu-satu gitu ya Masnya, karena kalau satu-satu kan kadang terlalu kurang variatif lah gitu, dan juga kurang banyak nanti orang-orang yang tertarik ya. Mungkin kita bisa coba mulai penggabungan gitu ya. Nanti ngobrolnya di itu di food court itu tadi. Lucu juga tuh. Iya. Food courtnya dulu jadi. Makanya kenapa gue berpikirnya mungkin kita akan coba pembentukan komunitas-komunitas ini ya itu tadi. Satu, kita nggak pernah tahu endingnya di mana, ya kan. Kemudian komunitas ini kan bentuknya nggak kaku ya, maksudnya tidak terikat gitu kan. Lu senang lu ikut, lu bosen ya monggo gitu kan, boleh kapan aja lu pergi gitu kan, cari hobi lain atau cari minat lain atau apa gitu kan. Jadi karena ya seperti yang kita tahu lah bahwa kan ketika kita lulus kita punya prioritas masing-masing gitu kan, keluarga, karir dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kalau Iluni juga kaku, menurut gua akhirnya jadi terperangkap sendiri dengan program-programnya gitu loh. Ya kan, kalau mungkin jangan by program ya. Ya, based on gitu. Ya, by kebutuhan aja, based on komunitas gitu kan, community. Jadi kita bisa setting kalau dulu gue inget si Boncu tuh bilang atur gimana brengsek lo deh gitu. Ya kan? Nah, halo Boncu, Bang Boncu. Inilah. Ada nggak dia? Nggak ada dia. Nggak ada. Iya, Kak Boncu ya. Ya. Ya, kira-kira gitu loh. Banyak juga. Bang, sorry nih waktu udah sisa 5 menit lagi. Oke. Bisa ke pertanyaan terakhir. Kalau ini kemana-mana ya. Cuma ini pasti seru sih. Tapi nanti kita sambut. Tapi Mas, dari semua rencana itu tadi ada beberapa poin yang bisa menjadi kekuatan. Tapi apa yang ingin lu sampaikan untuk teman-teman alumni FHUAJ gitu terkait dengan ya ini kan bukan rencana hanya sekedar rencana alumni FHUAJ ya, tapi juga buat kebaikan kita semua gitu. Apa yang lu harapkan gitu dari teman-teman alumni ini, Mas? Ya, gue berharap sih, harapan gue ya apa yang wacana-wacana tadi bisa, wacana-wacana yang gue sampaikan tadi terkait komunitas dan lain sebagainya bisa terwujud ya kan, itu udah pasti. Nah, bagaimana mewujudkan itu ya, itu bergantung sama kita sendiri. Kalau misalnya bukan kita, artinya pengurus bersama-sama dengan alumnus FHUAJ yang lain yang mewujudkan ya, kayaknya sih itu cuma tinggal wacana aja. Jadi harapan gue ya sebanyak-banyak mungkin lah alumnus Fakultas Hukum Atma Jaya mau aktif lah. Toh menyenangkan kok gitu. Menyenangkan gitu kan. Lu lakukan apa yang lu mau, tapi kita bareng-bareng ngelakuinnya gitu. Kurang lebih gitu sih harapannya. Kayaknya Iluni sebenarnya justru berharap teman-teman alumnus yang memberikan ide gitu ya, mau ngapain ini kita bisa fasilitasin gitu kali ya sebenarnya justru ya. Iya, ide, kemudian keterlibatan dan itu juga karena ya Iluni nggak akan jadi apa-apa juga kok kalau nggak disupport sama alumnusnya gitu. Iya kan? Ya. Alumnus lah yang menginginkan Iluni ada gitu. Jadi ya manfaatkanlah Iluni ini semaksimal mungkin.
dengan mewujudkan apa yang kita mau lakukan gitu. Untuk berkembang sekaligus bersenang-senang ya kan. Iya. Dan saling supportnya itu, karena ya di Eva kita bersaudara dari dulu kan. Asik. Itu gue ingat banget lagu. Oh iya. Ya, itu ya. lagu pertama yang gue dengar waktu gue masuk Atma Jaya ya kan, di Eva ya kan. Sama lagu Minggir Dong ya kan. Nah, ya. Kita bikin minggir lah orang-orang kali ini ya kan. Ya. Siap. Oke Mas, oke. Menarik banget nih, cuma kayaknya nggak cukup waktunya untuk terusin, tapi paling tidak udah dapat lah ya kita dari Thomas, termasuk dari seluruh pengurusan Iluni FHUAJ seperti apa. Oke, itu aja sih mungkin. Kesia, monggo. Oke, seperti yang sudah dibicarakan oleh Bang Thomas, Ketua Umum FHUAJ, kita sangat butuh nih untuk keterlibatan teman-teman alumnus FHUAJ untuk dalam setiap kegiatan kita. Nah, untuk teman-teman yang ingin kasih kritik dan sarannya, boleh banget ngomong langsung ke pengurus, atau memang kalau belum sempat bisa juga langsung aja ke akun-akun media sosial Iluni, termasuk Instagram ini, Iluni FHUAJ. Oke, terima kasih untuk Bang Thomas untuk topik. Thank you Kesia. Yuk, thank you loh. Plan-plannya berjalan dengan sampai ketemu ya. Sampai ketemu Bang. Oke, amin. Bye bye. Thank you.